Shalom Horas, kita akan renungan harian HKBP Jalan Lurah pada hari ini Selasa tanggal 26 Oktober 2021. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Asini roh amadiamu doa damai sian Tuhan di bata ama doa sian Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Ayat harian yang ditetapkan Huria Kristen Batak Protestan pada hari ini 26 Oktober 2021 Selasa, yaitu dari Matius pasal 5 ayat 9. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam bahasa Batak, mertua masih bahen damai. Ai guarod donasida anani debata. Damai menjadi kata yang terus-menerus diimpikan oleh orang yang percaya, oleh setiap kita dalam berbagai hal kehidupan. Damai dengan siapapun, damai dengan keluarga kita, damai dengan semua orang. Maka damai ini menjadi impian bagi banyak orang. Itu sebabnya Yesus Kristus mengajarkan damai ini adalah suatu situasi yang harus dilakukan oleh orang yang percaya. Maka Yesus sendiri dalam Lukas pasal 2 ayat 14 adalah pembawa damai. Dalam Yesaya 9 ayat 5 disebut Raja Damai. Karena dengan Yesus Kristus maka ada perdamaian Allah dengan manusia, perdamaian antara Tuhan dengan ciptaannya. Yesus Raja Damai, Yesus pembawa damai itu diperintahkan kepada kita saat ini. Dan menurut Yesus, yang perlu kita yakini dan kita percayai adalah bahwa kita adalah pembawa damai. Kita juga adalah inisiator damai dalam perjalanan hidup kita. Perintah ini adalah sebuah ajakan untuk setiap orang yang percaya menjadi sumber situasi kedamaian dalam hidup umat manusia. Maka kamu akan disebut anak-anak Allah. Karena demikianlah anak Allah, yaitu Yesus Kristus, menjadi pendamai antara Allah dengan manusia. Inisiator-inisiator damai yang diperintahkan kepada kita hari ini adalah sebuah cara bagi kita untuk meneladani Kristus. Dan
menjadi seperti Kristus dan menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu damai yang diperintahkan kepada kita disejajarkan dengan atribut bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak Allah yaitu Yesus Kristus yang telah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Itulah orang yang berbahagia menurut Yesus Kristus, yaitu ketika kita dengan hidup kita mau berdamai dengan semua orang. Kata damai ini membutuhkan pengorbanan, Ibu Bapak. Kata damai itu membutuhkan kasih. Karena ketika kasih tidak ada, maka damai akan pergi. Dan di dalam pengorbanan Kristuslah terjadi pendamaian antara Allah Bapa dengan manusia. Maka ketika kita mengimpikan perdamaian, ketika semua kita mengharapkan damai nyata dalam hidup kita, maka jadilah seperti Kristus yang penuh kasih dan pengorbanan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami diajak oleh firman Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anak Allah yang bertugas membawa kedamaian di dunia ini. Sejarah panjang umat manusia yang penuh pertikaian, yang penuh pertentangan, yang penuh pertengkaran, telah mengajak kami untuk menjadi seperti Kristus, pembawa damai dan menjadi inisiator kedamaian. Jika damai itu ada, maka setiap kami dibutuhkan untuk mau berkorban seperti Kristus. Karena itu ajarlah kami Tuhan untuk mau mewujudkan kasih Kristus dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga, kerabat, handai tolan, di tengah-tengah di mana kami tinggal, bahkan kepada siapapun di dunia ini. Berkati hidup kami di dalam pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini. Kami berserah diri hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan saja yang memberkati hidup kami. Bagi setiap kami yang mungkin saat ini ada pertikaian, ada perselisihan dengan siapapun, baik dengan keluarga kami, biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kami untuk berdamai dengan semua orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.